Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan Imam Ahmad, tentang 3 perkara yang apabila kita berlepas dari 3 perkara tersebut, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Atau dengan kata lain, 3 perkara ini menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana riwayat dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa ruhul jasad." Dalam riwayat lain, "Man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala jannah. Al-kibr wal ghurur wad dain." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dan dia terlepas dari 3 perkara, maka dia masuk surga. Sombong, korupsi, gulul, dan hutang. Jadi ada 3 perkara ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Yang pertama, al-kibir. Apa itu kibir? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka orang yang sombong disebabkan karena hartanya, finnar. Orang yang sombong karena ilmunya, finnar. Orang yang sombong karena kemewahannya, karena jabatannya, finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar gandum, sebesar biji jagung. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, al-ghulul, korupsi, mengambil harta rakyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada sekelompok sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, fulanun syahid, fulanun sahid. Si fulan syahid, si fulan syahid. Sampai mereka melewati seorang laki-laki, dan mereka kemudian mengatakan, fulanun syahid, fulanun syahid. Si fulan itu mati syahid, si fulan itu mati syahid karena dia terbunuh di dalam peperangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, sekali-kali tidak, ra'aituhu finnar fi burratin ghallaha. Saya melihatnya di neraka disebabkan karena burdah yang dia korupsi. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Imran 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang gulul, siapa yang korupsi, siapa yang berkhianat terhadap jabatannya, maka dia akan datang dengan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat.
maka dia akan masuk neraka. Kalau dia melakukan perbuatan gulul, korupsi ini, apakah dia kekal di neraka? Kalau dia seorang muslim, dia tidak akan kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu adalah orang kafir. Tapi orang yang beriman, karena dia melakukan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dulu ke dalam neraka, kemudian dia akan keluar pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ad-dain, hutang. Hutang yang menghalangi kita masuk ke dalam surga sampai hutang itu ditunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yaqda anhu. Jiwa seorang muslim itu, jiwa seorang muslim, jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya itu ditunaikan. Ini adalah ancaman berat bagi orang yang mengutang kemudian dia tidak mampu untuk membayarnya. Karena pada hari kiamat dalam ayat dikatakan bahwa kebaikannya akan dia pakai untuk membayar hutangnya. Karena di akhirat la dinarun wala dirhamun, tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk bisa membayar, menebus kesalahan kita pada orang lain. Yang ada hanyalah kebaikan kita pakai untuk menebus diri kita kepadanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, berhutang tidak dilarang, berhutang dibolehkan, tetapi kita harus membayarnya. Kita harus berniat ketika mengutang itu untuk membayarnya. Kalau kita berniat baik, kita mengutang kepada orang lain dan kita berniat untuk membayarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu alaihi." Barang siapa mengambil harta orang lain, yakni dengan cara mengutang dan dia ingin untuk membayarnya, maka Allah akan melunasi, Allah akan menunaikan, Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk membayarnya. Kalau dia tidak mampu kemudian dia meninggal, maka anaknya atau cucunya atau orang lain akan digerakkan hatinya oleh Allah untuk membayarnya. Atau di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kerelaan kepada orang yang punya uang untuk merelakan kepada yang mengutang. Maka ketika kita mengutang, hendaklah kita berniat baik untuk membayarnya, untuk melunasinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah 3 perkara yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, dan kalau kita berlepas diri dari 3 perkara tersebut, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk membebaskan diri kita dari 3 perkara tersebut, dari sombong, dari gulul, korupsi, dan juga dari hutang atau terlilit hutang. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.